Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang perang Aceh terhadap Belanda. Latar belakang terjadinya perang. Awalnya Belanda melakukan perjanjian damai dengan Aceh. Namun, pemerintah kolonial menyadari Aceh menjadi wilayah penting untuk jalur perdagangan. Akhirnya, Aceh melanggar perjanjian kemudian memulai penyerangan. Belanda membawa pasukan perang sampai 3.000 orang dan mendatangkan kapal-kapal perang. Perang dipimpin oleh Mayor Jenderal Kohler, pemimpin pasukan. Serangan pertama dimulai di ibu kota Aceh, Masjid Baitur Rahman. Perang melawan pasukan Belanda ini berlangsung selama 2 minggu, sampai akhirnya Belanda berhasil menduduki istana. Namun, perjuangan Belanda menaklukkan istana sia-sia, karena Sultan Aceh dan keluarganya berhasil melarikan diri. Sultan pergi ke daerah Luweng Bata di Aceh. Mengutip dari buku IPS Terpadu, Sosiologi, Geografi, Ekonomi, Sejarah, Perang Aceh terus terjadi hingga tahun 1912. Pahlawan wanita Cut Nyak berjuang dalam Perang Aceh sampai akhirnya menyerah di tahun 1905. Kemudian, perlawanan dilakukan oleh pejuang wanita lain, yaitu Cut Nyak Mutia. Namun, Cut Nyak Mutia gugur dalam perang di tahun 1910. Perang Aceh terus terjadi di tahun 1912. Meski banyak pemimpin yang gugur di medan perang, Perang Aceh berakhir setelah Belanda memakai strategi divide and emperor. Strategi divide and emperor atau politik adu domba. Strategi ini digunakan untuk memecah kedua belah pihak. Jalannya perang agresi tentara Belanda terjadi pada 5 April 1873 di bawah pimpinan Jenderal Johan Herman Rudolf Kohler. Pasukan Aceh yang terdiri atas para ule-balang, ulama, dan rakyat terus mendapat gempuran dari pasukan Belanda. Pertempuran sengit pun terjadi di kawasan pantai dan kota. Dalam upaya memperebutkan Masjid Raya Baitur Rahman, Jenderal Johan Herman Rudolf Kohler meninggal dan pasukan Belanda terpaksa ditarik mundur ke pantai. Setelah gagal dalam serangan pertama, Belanda melipat gandakan kekuatannya dan melakukan agresi kedua pada 9 Desember 1873 di bawah pimpinan Jan van Swieten. Dalam serangan ini, Belanda berhasil membakar Masjid Raya Baitur Rahman dan menduduki Keraton Sultan. Jatuhnya Masjid Raya Baitur Rahman dan Istana Sultan membuat Belanda berani menyatakan bahwa Aceh telah menjadi daerah kekuasaannya. Akan tetapi, para ule-balang, rakyat dan ulama tidak ambil pusing dengan pernyataan Belanda dan terus melancarkan serangannya. Tokoh Teku Ciditiro, Teku Umar, Sultan Daud Shah, Panglima Polem, Cut Nyadien, dan Cut Mutia. Akhir peperangan Aceh. Perang Aceh diakhiri dengan surat perjanjian tanda menyerah atau traktat pendek. Pada tahun 1903, Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah dan Panglima Polem menyerah setelah mengalami tekanan luar biasa. Dalam perjanjian penyerahan diri itu, seluruh wilayah Aceh dikuasai India, Belanda, dan Kesultanan Aceh dibubarkan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.